Kita ke informasi selanjutnya, hiruk-pikuk Pilkada Gubernur DKI Jakarta terasa hingga ke Solo, Jawa Tengah. Pendukung salah satu pasangan bakal calon yang memperebutkan kursi DKI 1, Ahok Jarot, memesan seragam kampanye pada penjahit langganan Presiden Joko Widodo di Solo. Simpatisan salah satu pasangan bakal calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat, memesan seragam kampanye pada penjahit langganan Presiden Joko Widodo. Mereka memesan baju motif kotak-kotak, sama seperti ketika Jokowi dan Ahok berpasangan pada Pilgub sebelumnya. Pendukung pasangan Ahok dan Jarot memesan 1.500 kemeja kotak-kotak lengan panjang berwarna biru merah kepada Suparto, penjahit langganan Presiden Jokowi tersebut. Pesanan ini terbagi dalam 2 periode, yakni 1.000 baju pada periode pertama, sisanya pada periode kedua. Menurut Suparto, komunitas pendukung pasangan Ahok Jarot memesan kemeja pria dan wanita dengan ukuran mulai dari M hingga XXL. Karena tenggat waktu yang sempit, Suparto mengaku baru dapat menyelesaikan pesanan tersebut dalam waktu 3 minggu lebih. Ia yakin dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu. Nanti jadinya bertahap, jadi nggak langsung 1.500, mungkin 500 gitu. Saya juga lebih senang kalau bisa langsung jadi 1.000 misalkan, tapi kayaknya untuk mengejar waktu yang secepat itu untuk memenuhi 1.000 belum bisa, tapi kalau 500 bisa. Selain pesanan dari teman Ahok, beberapa pesanan juga datang dari simpatisan Ahok Jarot yang berada di luar Jakarta, bahkan dari Papua. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sejumlah berkas persyaratan belum dilengkapi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di KPU Jakarta. Pasangan Cagup-Cawagup Ahok dan Jarot masih harus menyerahkan 1 berkas yang belum dilengkapi ke KPU DKI Jakarta. Calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarot Saiful Hidayat mengatakan semua persyaratan telah lengkap, hanya saja ada 1 surat lagi yang masih dalam proses dan belum disampaikan ke KPU DKI. Surat tersebut adalah surat keterangan tidak pernah dipidana dan tidak dicabut hak pilihnya di pengadilan negeri. Tim Ahok dan Jarot akan segera menyerahkan surat ini dalam waktu dekat. Berkasnya saya pikir semua lengkap, tinggal kemarin 1 yang kita urus. Kita urus 1 itu surat keterangan tidak pernah dipidana dan dicabut hak pilihnya dari pengadilan negeri. Ya, itu yang belum. Yang lain masih, nanti saya cek lagi kurangnya apa. Ya, Egan, rencana pelaporan tersebut memang menjadi sorotan saat ini. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menolak jika dikatakan telah melecehkan agama. Ahok pun mempersilahkan advokat Cinta Tanah Air atau ACTA melaporkan dirinya ke Bawaslu. Sebelumnya, ACTA menganggap Ahok telah melecehkan agama Islam ketika membuat pernyataan jangan memilihnya berdasarkan salah satu surat di Al-Quran, pasca mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta. Ahok pun mempersilahkan ACTA melaporkan dirinya sekaligus ia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud melecehkan agama manapun. Ia pun mengatakan bahwa setiap orang boleh menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan yang baik. ACTA berencana melaporkan Ahok ke Bawaslu atas tuduhan pelecehan agama. Lapor, kan dipanggil kan, itu lapor. Saya memang apa yang melecehkan? Kalau kita mengucapkan kalimat firman Tuhan, orang aja jus dihafal-hafal kok dipertandingkan, kok melecehkan? Itu apa nggak melecehkan? Kalau kamu mau nuduh mah gampang kalau saya. Sekarang ayat suci juga dipertandingkan, juara nggak juara. Kita ada MTQ, apa itu melecehkan? Nah, kamu jawab itu dulu. Kalau saya ngutip ayat suci itu melecehkan, yang hafalin ayat suci ngomong-ngomong melecehkan nggak kalau gitu? Di pertandingan lagi, dapat hadiah lagi, melecehkan nggak?
Oh ya, dan Eliza, penertiban kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan tidak sepenuhnya diterima warga. Beberapa di antaranya menganggap penertiban dilakukan dengan mengacukan gugatan mereka terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait normalisasi Kali Ciliwung. Di lain pihak, Gubernur Basuki Cahayapurnama beralasan penertiban harus segera dilakukan karena anggaran dan jumlah warga yang rela direlokasi lebih banyak dibandingkan dengan yang memilih bertahan. Membereskan kampung pulau maupun Bukit Duri. Saya yang bisa membuat titik banjir di Jakarta berkurang banyak. Itu lebih penting bagi saya daripada menjabat 5 tahun lagi. Buat apa 5 tahun lagi orang kenang? Nanti gubernur berikutnya udah 5 tahun lagi bilang gini. Dulu gubernur Ahok mah nggak bisa kerja. Ini kampung pulau ditinggalin, Bukit Duri ditinggalin. Mendingan orang bilang, ini siapa yang bikin? Ini Ahok loh. Ya lumayan dong, nama dikenang kayak Pak Ali Sadikin, udah meninggal gitu lama, dia seolah-olah masih hidup. Semua orang ngomongin Ali Sadikin melulu, kayak dia masih hidup aja, kayak Gus Dur, kayak masih hidup aja, orang ngomongin dia terus. Bagi saya nama baik lebih penting daripada jabatan. Sementara itu, meski sudah dilayangkan surat peringatan ketiga, permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan belum juga dibongkar. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama mengatakan belum dibongkarnya permukiman karena masih adanya proses terhadap 11 rumah yang bersertifikat. Namun Ahok memastikan akan tetap membongkarnya dan akan membayar rumah bersertifikat tersebut. Ada 11 yang punya sertifikat hak milik di pinggir sungai. Itu karena dulu ada program Prona, justifikasi atas orang miskin dikasih. Itu yang konyol dulu. Bapak pasti tahu bekas wali kota. Demi orang miskin kita ini terlalu banyak. Demi orang miskinnya salah. Kalau demi orang miskin itu kasih sembako yang murah, pendidikan, kesehatan, perumahan, transport, modal kerja. Bukan kasih tanah model populer kayak gitu. Makanya saya sudah katakan bahasa revolusi Prancis, rakyat gak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Ini rakyat jangan dimanjakan, udah melanggar dikasih sertifikat. Ini kesalahan dulu, tetap kami akan bayar sertifikat. Kalau dia nggak mau dibayar, kami akan konsinyasi, minta ke pengadilan negeri untuk sita. Pasti ribut, kejam, nggak berkemanusiaan, nggak beradab. Kasih tahu saya, mau gimana beresin Jakarta yang dirampok dengan cara ilegal dan legal seperti ini. Saya nggak bisa, saya disumpah jadi gubernur untuk beresin ini. Kayak gini aja. Ya, selain itu, penertiban kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan tidak sepenuhnya diterima warga. Beberapa di antaranya menganggap penertiban dilakukan dengan mengacukan gugatan mereka terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait normalisasi Kali Ciliwung. Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama beralasan penertiban harus segera dilakukan karena anggaran dan jumlah warga yang rela direlokasi lebih banyak dibandingkan dengan yang memilih bertahan. Beginilah kondisi terkini Bukit Duri. Setelah penertiban permukiman di bantaran Sungai Ciliwung, puing-puing bangunan yang sudah ditertibkan masih memenuhi bantaran menunggu dimanfaatkan para pemiliknya atau dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat. Selanjutnya, Pemprov DKI akan memasang seat pile atau turap baja yang akan menahan arus sungai terhadap daratan. Tahap ini termasuk ke dalam proyek besar normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Penertiban permukiman warga di Bukit Duri direspon sejumlah warganya yang enggan direlokasi. Sebagian memilih bertahan, meski pada akhirnya harus rela bangunan mereka dibongkar karena merasa tidak berdaya melawan kebijakan pemerintah. Sementara yang lainnya memilih jalur hukum dan melakukan class action pada pemerintah termasuk Pemprov DKI Jakarta. Kalau rumah saya sih belum. Ya itu saya mah ikhlas aja lah, kalau istilah pemerintah mau bongkar, bongkar lah. Istilah biar puas deh pemerintah. Istilah kita kan warga ya kurang mampu lah. Jadi yarin aja lah biar puas pemerintah. Kalau saya terus terang nggak mau daftar. Soalnya ya biarpun rumah kita jelek, tapi kalau kita dipindah ke rumah susun saya nggak mau. Ya terus terang saya belum menerima SP3. Dan kami tidak akan membongkar rumah kami karena kami dalam proses hukum, yaitu kami dalam proses menggugat ke Pengadilan Jakarta Pusat
kami sebagai warga Bukit Duri, karena kami dalam proses pembuatan, tentu kami tidak mengambil rumah susun di Rawa Bebek. Ya, dengan alasan, ya, ketika rumah kami digusur tanpa ada pergantian dan kita dipindahkan ke rumah susun Rawa Bebek itu, dan rumah susun itu rumah susun sewa selamanya. Jadi kami harus sewa selamanya. Di lain pihak, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersikukuh penertiban wilayah Bukit Duri harus dilakukan karena warga di sana sudah banyak yang pindah ke rumah susun dan anggaran untuk menormalisasi Sungai Ciliwung dalam APBN masuk dalam tahun anggaran 2016. Ada 11 yang punya sertifikat hak milik di pinggir sungai. Itu karena dulu ada program Prona, justifikasi atas orang miskin dikasih. Itu yang konyol dulu. Bapak pasti tahu bekas wali kota. Demi orang miskin kita ini terlalu banyak. Demi orang miskinnya salah. Kalau demi orang miskin itu kasih sembako yang murah, pendidikan, kesehatan, perumahan, transport, modal kerja. Bukan kasih tanah model populer kayak gitu. Makanya saya sudah katakan bahasa revolusi Prancis. Rakyat nggak butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti. Ini rakyat jangan dimanjakan, udah melanggar dikasih sertifikat. Ini kesalahan dulu. Tetap kami akan bayar sertifikat. Kalau dia nggak mau dibayar, kami akan konsinyasi, minta ke pengadilan negeri untuk sita. Pasti ribut, kejam, nggak berkemanusiaan, nggak beradab. Kasih tahu saya, mau gimana beresin Jakarta yang dirampok dengan cara ilegal dan legal seperti ini. Saya nggak bisa, saya disumpah jadi gubernur untuk beresin ini. Tarik ulur penertiban Bukit Duri pun berakhir Rabu 28 September lalu. Pemprov DKI Jakarta dibantu tim gabungan menertibkan bangunan-bangunan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung demi normalisasi sungai sekaligus mengurangi potensi banjir akibat luapan air sungai. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar permukiman di pinggir Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan. Pembongkaran tersebut adalah bagian dari rencana normalisasi Kali Krukut untuk mencegah banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, banjir di Kemang disebabkan adanya reklamasi ilegal oleh warga dengan mengeruk Sungai Krukut menjadi permukiman. Berdasarkan penelitian tim Ahok, kedalaman Kali Krukut hanya 0,5 meter hingga 7 meter. Sementara untuk lebar Kali Krukut hanya 2 meter hingga 4 meter. Rencananya Ahok akan membongkar sejumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan di pinggiran Kali Krukut, yakni sepanjang 3,5 km. Sementara lahan rumah yang memiliki sertifikat akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang bekas yang belum diuruk 7 meter, aslinya 20 meter sebetulnya. Sekarang kita lihat sepanjang Krukut 3.500 meter, masih ada nggak yang 20 meter? Nggak ada. Yang paling besar 7 meter. Kalau katakan paling besar 7 meter, kok bisa orang punya rumah ya di sini ya? Nah kalau temboknya jebol, ini masuk air semua. Ini cuma bata merah. Kalau kita bongkar, dia bilang nggak manusiawi. Ya mau lagi. Jadi langkahnya apa Pak? Kalau begitu lihat yang nggak ada sertifikat, saya bongkar. Saya nggak peduli. Saya harus bongkar ini. Nggak ada pilihan. Banyak orang bilang dekat Pirkada jangan bongkar. Enggak, harus bongkar dia bilang. Pirkada urusan Pirkada. Mulai cek kapan Pak? Ini udah punya. Saya masih lagi cek ini semua. Nah, kita masih ributkan BPN. 3.500 meter itu panjang loh. Dan ini persir semua ada di BPN. 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta. Ketiganya telah menyerahkan berkas persyaratan bakal cagup ke KPU DKI dan mengikuti serangkaian tes kesehatan. 3 pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful, Agus Harimurti Silviana Murni, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno, didukung sejumlah partai yang saling bersaing memenangkan jagoan mereka. Bahkan ketiga bakal cagup ini memiliki sejumlah basis pemilih yang merepresentasikan komunitas tertentu, baik karena faktor agama hingga dukungan dari pemodal. Seperti pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni.
Sosok Silviana yang sebelumnya menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta dapat menarik lebih banyak suara birokrat DKI Jakarta. Apalagi Silvi pernah menjadi Wali Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Sementara untuk dukungan dari kelompok pengusaha justru lebih banyak diperoleh calon petahana, yakni Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Hal itu terlihat dari kedekatan Ahok dengan sejumlah pengusaha, serta pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap kelompok pengusaha yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kekuatan Ahok. Magnet dari pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno justru berasal dari sosok Anies yang memikat pemilih Jakarta, khususnya dari kelas menengah bawah dan warga Muslim Jakarta. Anies Baswedan diunggulkan sebagai cerminan seorang Muslim, apalagi dengan dukungan Partai Islam Moderat (PKS). Hadirnya 3 pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta semakin meningkatkan kekuatan rivalitas di Pilgub DKI Jakarta 2017. Siapapun yang nantinya menang, sebaiknya konsisten dengan visi misi yang mereka gaungkan selama masa kampanye. Tim Liputan Berita 1.